Tak ingin amsyong, beberapa selebritis ini justru tak ikuti tren arisan di kalangan selebritis. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Para penyanyi juga pernah mengalami kejadian mistis dan menakutkan saat berada di atas panggung. Seperti apa sajakah kisahnya? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Check it out! Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi yang pastinya ter-up-to-date banget untuk viewers di rumah nih. Nah, ini kita mau ngomongin yang lagi seru banget, arisan nih. Kalian ada yang ikut arisan nggak? Kalau misalnya ini artis-artis yang cuannya banyak banget, tapi mereka ini nggak mau arisan karena katanya takut amsyong nih. Kira-kira siapa saja sih? Langsung saya disimak informasinya. Ini dia. Viewers, wah ini kalau ngomong arisan seru banget ya. Dewi Persik ini penyanyi dangdut yang tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dengan banyak kontroversinya, tapi Dewi Persik ini enggan ikut arisan karena katanya uangnya lebih baik untuk keluarga, untuk kehidupan pribadinya sendiri. Karena kalau misalnya udah ngomongin arisan itu kan harus dress up, belum mahal, lalala, lili ini itu, harus bercengkrama lama-lama juga, sama seperti Prilly Latuconsina nih. Kalau udah ngomongin Prilly kita lihatnya cantik, pinter, serba bisa. Tapi dia ini enggan ikut arisan karena males katanya duduk harus lama-lama, bercengkerama lama-lama. Jadi lebih suka untuk mengembangkan nih apa yang dia punya, berkarya. Kalau dia setuju sih viewers. Karena kalau misalnya arisan itu harus benar-benar orang yang suka ya. Kalau misalnya emang dia dasarnya nggak suka ya nggak bisa dipaksa. Seperti Bunga Zainal nih. Bunga Zainal ini istri salah satu produser di Indonesia ya, yang terkenal sekali dan tentunya cuannya juga banyak. Tapi Bunga Zainal ini juga enggan ikut arisan karena sebenarnya ya viewers, kalau ngomongin arisan, kadang ada beberapa orang yang mereka ini emang punya banyak uang, tapi mereka tuh pengennya circle-nya itu yang emang bener-bener serk di hatinya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang suka sama arisan, tapi ada beberapa orang yang emang kurang suka sama yang namanya arisan. Itu bebas ya, yang penting kita nyaman aja dan jangan fake. Karena viewers ya, kalau misalnya kita lagi banyak uang pasti semuanya kelihatan aman, baik. Tapi di saat kita butuh, nah di situ baru kelihatan mana yang temen, mana yang bukan. Jadi mendingan kita temennya sedikit tapi mereka ini selalu ada di samping kita, daripada temen kita banyak yang arisan banyak tapi tidak selalu di samping kita ya. Selanjutnya Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, Claudi yakin banget semua orang ya pasti pernah nginep di hotel. Viewers tahu kan kalau misalnya nginep di hotel itu kita nggak boleh merusak, terus nggak boleh ini itu gitu. Bahkan kalau misalnya mereka ada barnya aja, kita mau ambil aja kita harus bayar. Tapi ini ada kejadian kamar hotelnya ini benar-benar jadi berantakan dan banyak banget yang tidak seperti semula. Sampai akhirnya sayang banget harus didenda sampai 20 juta. Itu nginepnya berapa? Tapi kok dendanya gede banget? Karena itu mungkin udah keterlaluan dan bener-bener udah absurd ya. Selanjutnya viewers, kalau tadi ngomongin kamar hotel ya, ini juga ada sesuatu yang lagi viral banget. Kalau misalnya seorang anak itu normalnya umur 18 tahun baru masuk kuliah nih. Tapi ini ada seorang anak di China yang benar-benar pinter luar biasa karena orang tuanya itu mendidik agar dia itu selalu belajar
belajar saat masih kecil. Sampai di umur 21 tahun, ini udah jadi profesor. Tapi sayang banget, pas udah menginjak usia 28 tahun malah memilih untuk menjadi pengangguran. Lah kok bisa? Karena katanya anak ini merasa dia itu kehilangan masa kecilnya karena di-push untuk selalu belajar nih viewers. Gimana kalau misalnya menurut viewers, kalau menurut Claudi sebenarnya untuk para parents ya boleh sih anaknya disuruh belajar, tapi jangan sampai dia kehilangan masa kecilnya karena jujurly masa kecil itu tidak akan kembali lagi nih. Jadi ya udah yang normal-normal aja, yang penting naik kelas, nilainya juga ya udahlah ya, yang penting nggak jelek-jelek banget gitu ya, standar aja. Yang penting anak-anaknya itu bahagia nih viewers. Terus ini juga Claudi ada informasi, ada laki-laki ya yang dia ini takut sama perempuan. Waduh, Claudi juga baru tahu ada laki-laki yang takut sama perempuan. Biasanya kan laki-laki gila-gila sama perempuan ya. Tapi ternyata viewers, yang berlebihan itu selalu tidak baik. Karena pada dasarnya kita ini nggak bisa hidup sendiri, harus berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya takut sama lawan jenis, sepertinya itu suatu penyakit yang pastinya bisa disembuhkan ya. Mungkin itu bisa aja konseling, karena pada dasarnya kita nggak boleh sih takut sama lawan jenis. Meskipun mungkin ada latar belakang di balik itu semua ya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin yang viral, sekarang Claudi mau kasih yang serem-serem. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Nah viewers, kali ini Claudi mau kasih informasi misteri dari mereka. Ini adalah penyanyi-penyanyi yang pernah dihantui makhluk halus. Waduh, gimana ceritanya ya? Bahkan ini sampai pas lagi manggung itu seperti bukan dia. Aduh, takut banget. Langsung aja kita simak informasinya. Ini dia. Jadi viewers, konon katanya Happy Asmara ini waktu baru mau naik panggung itu tersenyum dengan sangat ramah dan menyenangkan. Tapi saat di panggung tiba-tiba auranya berbeda. Bahkan pas turun panggung itu katanya senyumnya jadi senyum mengerikan. Claudi bisa bayangin sih, serem banget ya viewers ya. Dan sampai akhirnya katanya dia itu udah diruqyah, udah didoain, tapi mungkin emang ada sesuatu gitu. Waduh, kalau kayak gitu rada-rada serem ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba sekarang ini kita, terus nanti beberapa saat kemudian menjadi bukan kita gitu. Setelah didoakan tetap masih kayak gitu, kayaknya itu harus perlu diperhatikan ya. Selanjutnya ini juga ada tantri kotak nih. Jadi katanya waktu itu saat manggung ada angin yang begitu besar sampai backdropnya itu belakangnya sempat kayak hampir mau jatuh. Katanya viewers, itu adalah kiriman, karena sampai di hotel rasanya pun juga gak enak dan seperti diikutin. Kalau misalnya kita udah ngomongin hantu dan dia itu ngikutin, itu kayak jatuhnya ketempelan sih. Itu harus didoain atau dibaca-bacain biar dia pergi. Pokoknya hati-hati aja viewers kalau misalnya udah malam terus ke tempat-tempat yang emang rada serem, karena kadang mereka itu hantu-hantu yang kuat bisa nempel kalau kitanya ini lagi kosong atau lemah. Jadi kita itu harus kuat, harus strong. Jadi mereka itu nggak bisa ganggu kita, nggak bisa deket-deket kita, bahkan nggak bisa nempelin kita. Pokoknya hati-hati ya, jangan dianggap remeh. Dan nggak berasa viewers, waktu Claudi sudah habis. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrity TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.